Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudin. Pada video kali ini kita akan masuk ke materi HTML. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu HTML dan juga nanti kita akan mempraktekkan sedikit beberapa kerangka HTML. Langsung saja kita mulai untuk materi HTML ini. Jadi apa itu HTML? Nah, HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini itu digunakan sebagai fondasi awal dalam pembuatan sebuah website. Seperti itu. Nah, ini di sini ada contoh gambarannya, kerangka HTML, gambaran awalnya. Jika kita membuat HTML. Nah, pada kerangka HTML ini itu ada beberapa elemen, ada juga tag, ada atribut juga. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Untuk bagian yang pertama, doctype HTML ini itu fungsinya adalah menyatakan tipe dokumen yang digunakan, yaitu HTML. Kemudian untuk tag HTML ini dengan atribut length, artinya itu dia tuh tag pembuka dari dokumen HTML memiliki atribut length. Length itu artinya bahasa yang digunakan. Nah, karena di sini n atau ini typo ya, ing, eng itu bahasa Inggris. Kemudian tag berikutnya yaitu head. Nah, head ini merupakan bagian kepala dari kerangka HTML dan dapat diisi dengan teks seperti title. Salah satunya memberikan judul pada bar address di browser kalian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tag body. Nah, tag body ini merupakan bagian badan dari kerangka HTML dan isi dari konten-konten website yang kita banyak tag yang dapat digunakan pada tag body. Salah satunya contohnya itu ada tag heading 1 dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih HTML seperti itu. Selanjutnya apa itu elemen, tag, dan atribut pada HTML. Nah, jadi HTML itu terdapat elemen, yang namanya elemen, terus juga ada yang namanya tag dan juga ada yang namanya atribut. Nah, di sini ada contohnya pada gambar ini bisa dilihat. Nah, pada kerangka ini terdapat sebuah elemen dan juga terdapat sebuah tag. Nah, salah satunya itu elemen heading 1. Elemen ini itu artinya keseluruhan pada tag heading 1 yang ada di sini. Tagnya yaitu heading 1. Nah, elemennya heading 1 ini. Ada tag pembuka dan juga tag penutup, yaitu heading 1 yang ini pembuka dan tag penutupnya yaitu heading 1 yang ada apa ini namanya, lupa saya, slash. Ya. Nah, jadi kemudian juga ada yang namanya atribut. Atributnya yaitu di sini contohnya style ya. Diberikan atribut style dengan isinya yaitu font size 42 px. Nah, ini atributnya namanya style. Nanti ada banyak juga jenis-jenis atribut yang lain seperti kelas dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pembuatan heading, paragraf, komentar, dan formatting. Sebelum masuk ke materi yang ini, kita praktikkan dulu yang sebelumnya. Kita membuat kerangka HTML dan juga membuat salah satu elemen tag dan atribut pada HTML. Langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, Nah, sebelum itu kita harus membuat folder terlebih dahulu.
Karena di sini saya sudah membuat folder, kalian bisa buat folder di mana aja bebas. Saya di sini sudah buat. Ya, namanya HTML atau bebas, namanya apa aja. Nah, jika sudah membuat folder, nanti masuk ke Visual Studio Code, buka foldernya, open foldernya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kerangka HTML. Yang pertama, di sini ada new file, klik aja. Nah, kita beri nama index.html. Oke, untuk membuat kerangka HTML, biasanya kalau ada cara cepatnya, saya biasanya menggunakan menekan shift dan tanda seru, kemudian langsung saja di enter. Nah, langsung jadi kerangka pada HTML yang tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ada doctype, HTML, heading, meta, title, dan lainnya. Seperti itu cara cepatnya. Atau ada yang lainnya, misal ketik HTML. Nah, di sini ada HTML bagi 5. Nah, ini bisa sama aja. Seperti itu. Ya. Jadi mana yang namanya elemen? Nah, di sini contohnya ada elemen title, nah yang berisikan dokumen. Nah, terus mana sih yang tag? Tag itu nih, yang doctype, HTML, head, terus ada body, ini namanya tag. Di sebelah kiri itu tag pembuka, dan sebelah kanan itu tag penutup. Seperti itu. Oke. Sudah kita buat kerangka awalnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang berikutnya, yaitu pembuatan heading, paragraf, komentar, dan formatting. Pertama kita buat tag heading dulu. Caranya, heading itu ada 6, dari heading 1 hingga heading 6. Kita ketik aja. Untuk heading 1, H1, nanti langsung saja enter. Nah, akan terbuat elemen heading 1. Nah, ini isinya bebas apa saja. Misal heading 1. Nah, langsung saja bisa di save. Nah, untuk melihat hasilnya, kalian bisa klik kanan di bagian filenya, isinya. Kemudian open in default browser. Kalau di device kalian nggak ada, kalian bisa download terlebih dahulu, buka extension ini, nanti cari search, ketik aja open, nanti cari open in default browser, kemudian install. Nah, setelah install nanti sudah selesai, ada. Nah, kita open untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini untuk heading 1 hasilnya. Ya, dia besar karena dari heading 1 hingga heading 6 itu urutannya dari besar sampai kecil. Heading 1 paling besar, heading 2 sampai heading 6 yang paling kecil. Seperti itu kita buat. Kemudian heading 2, kemudian heading 3 sampai heading 6 ya. Heading 5, dan yang terakhir itu heading 6. Ini yang paling kecil. Oke, kita save, kita refresh browsernya. Nah, jadi ini hasilnya. Heading 1 yang paling besar sampai ke heading 6 yang paling kecil. Jadi bisa digunakan, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, ini adalah elemen heading.
tag heading. Jadi elemen itu keseluruhannya. Untuk tag itu di sini ada tag pembuka heading 1 dan ini tag penutup heading 1. Begitu. Oke, jadi done ya untuk heading. Selanjutnya kita buat paragraf. Jadi, nah di sini saya lupa menjelaskan, heading itu merupakan judul yang digunakan pada konten atau halaman website Anda. Nah, heading sendiri pada HTML terdapat heading 1 sampai heading 6 yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Jadi untuk heading ini adalah judul yang digunakan pada konten gitu kan, pada halaman kita yang tadi sudah dipraktekkan. Oke, selanjutnya kita buat paragraf. Nah, sebelumnya saya dijelaskan dulu, paragraf merupakan deskripsi yang digunakan pada konten atau halaman website Anda. Nah, jadi untuk isinya, deskripsinya ya, untuk sebuah konten itu kita bisa pakai salah satu tag, yaitu tag P untuk membuat sebuah paragraf. Langsung aja kita taruh, simpan di bawahnya, ketik aja P, langsung enter, dan nanti terbuat. Ini paragraf 1, misal. Kita rapikan supaya enak dilihatnya. Kita buat lagi P paragraf 2 dan seterusnya ya, dibuat sampai ke paragraf 6. Paragraf 3, kalau mau lebih cepat bisa di copy aja, bisa di copy, di blok, di copy. Ini 4, 5, ini 6. Save. Kita bisa lihat hasilnya, kita refresh. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk isi kontennya. Oke, sudah done ya paragraf. Nah, selanjutnya itu kita buat komentar. Nah, jadi komentar itu sebenarnya untuk menandakan saja apa yang sedang kita buat pada codingan. Nah, komentar itu dibuat untuk memberikan informasi pada untuk programmer sendiri terkait kode yang ditulis. Nah, komentar itu tidak dapat dilihat di browser, hanya dapat dilihat di programnya. Seperti itu. Langsung aja kita beri, misal di sini kita kasih. Saya sendiri buat komentar itu cepatnya klik Ctrl Ctrl, ditahan, dan slash. Nah, seperti itu. Ya, bisa manual juga. Nah, untuk cara cepatnya Ctrl, tahan, dan slash. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita beri komentar membuat heading misalnya. Seperti itu. Terus di sini kita kasih di atasnya. Ctrl slash membuat tag paragraf gitu, dan lainnya. Jadi untuk komentar ini nggak bisa ya, nggak ada outputnya di kontennya, hanya bisa terlihat di isi programnya, hanya membantu ya untuk si programmernya untuk memudahkan ya dia mengcoding, memberi tanda istilahnya, seperti itu. Oke, next, selanjutnya kita buat apa tadi, formatting. Oke, untuk formatting ini adalah memberikan teks menjadi tebal, miring. Nah, seperti di Word ya kan, ada bold, ada terus yang ini miring namanya apa
italic ya, ada italic, kemudian juga ada underline. Nah itu formatting, sama aja sama kayak di Word, kita kasih formatting. Nah, langsung aja kita buat di elemen paragraf ini. Kita kasih di dalamnya di samping tag P, tag pembuka P, kita ketik aja. Misal kita mau buat yang bold, berarti kita bisa ketik B, enter aja. Nah, si paragraf 1 ini tulisannya bisa kita cut, pindahkan ke dalam sini. Seperti itu. Dan seterusnya. Ini untuk bold. Ya, kita bisa langsung lihat hasilnya untuk bold. Nah, maka tulisannya akan berubah menjadi tebal. Seperti itu. Buat yang lainnya, misal underline, kita pindahkan. Oke, kita cek. Nah, maka tulisannya ada garis di bawahnya, underline. Ya. Kemudian satu lagi italic, kita bisa beri, ketik aja I, lalu enter. Kita pindahkan isinya ke dalam sini. Maaf. Paragraf 3. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, maka tulisannya akan miring. Jadi formatting itu sama aja kayak yang di Word ya, untuk tagnya sama, B untuk bold, U untuk underline, dan I untuk italic, dan lainnya juga sama, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat image, list, tabel, dan form. Oke. Jadi untuk membuat image ya, di sini kita bisa gunakan tag img ya, seperti itu. Jadi pada halaman HTML kita dapat menambahkan sebuah gambar, list, tabel, dan juga form ya. Oke, langsung kita tambahkan, kita buat maksudnya. Misal di sini kita buat. Nah, oke, jadi untuk div tag div ini adalah ibaratnya dia pembungkus isi konten. Jadi ibaratnya pembungkus. Misal kita buat konten tadi kayak heading, si heading 1 maksudnya. Heading 1 ini bisa dibungkus di dalam tag div. Nanti kayak heading 1, terus ada tag paragraf, di dalam paragraf, di dalam div kita kumpulkan, dibungkus di satu konten, seperti itu. Kita bisa gunakan tag div tersebut. Di sini kita buat tadi img untuk memberikan gambar, tag img. Nah, sini src itu adalah isinya itu menampilkan gambar berdasarkan tempat gambar itu disimpan. Nah, alt itu ya, alt sendiri untuk menampilkan teks ketika gambar tidak dapat muncul. Terus kemudian di sini udah ada contohnya tadi. Nah, untuk width itu ukuran lebar. Ini dia diberikan 300. Ini contohnya. Kita praktekkan. Nah, sebelumnya kita siapkan gambarnya terlebih dahulu. Oke. Saya belum memberikan, kita siapin. Ya. Bebas gambarnya yang mana aja. Misal ini gambar saya nih. Kita pindahkan ke folder yang sama. Maaf, salah. Nah, di dalam folder HTML, folder saya, nah, kita bisa langsung, atau kalau saya biasanya buat folder baru, namanya aset. Ini bisa digunakan untuk, aset ini bisa digunakan untuk menyimpan gambar, terus yang lainnya juga, font dan lain sebagainya di dalam aset ini. Nanti kita bisa tambahkan. Nah, ini gambar saya yang tadi.
di rename dulu biar lebih mudah. Misal saya seperti itu. Oke. Fotonya sudah ditambahkan. Nah, sudah masuk foldernya. Nah, kita bisa panggil pertama menggunakan slash untuk memanggil folder. Nah, di sini kita panggil folder yang pertama folder aset. Nanti di dalam aset kita panggil lagi foto kita. Tadi saya memberi nama saya.png. Langsung oke. Nah, alt ini tadi adalah untuk memberikan teks ketika si foto ini tidak muncul ya. Di konten nanti tidak muncul gambarnya, maka si alt ini akan memberikan informasi berupa teks. Misal ini gambar saya kayak gitu, apa aja bebas ya. Oke, sudah di save, kita cek hasilnya. Ini kita refresh. Nah, untuk gambar sendiri. Oke, tadi lupa belum diberi ukuran. Nah, untuk atribut lainnya, oke tadi sudah dijelaskan ya. src ini termasuk ke atribut alt, dan kita akan buat atribut satu lagi yang namanya width. Width ini untuk ukuran si gambar, ukuran lebar ya. Misal kita kasih dia 300. Kita bisa juga kasih atribut lainnya, misal height itu tinggi, kita kasih 400. Kita save, kita refresh. Nah, ini hasilnya akan berubah. Dia ukurannya akan berubah menjadi 300 kali 400. Ya, seperti itu. Bisa disesuaikan saja. Oke, sudah done ya. Untuk bagian image kurang lebih seperti ini. Oke, nice. Oke, selanjutnya kita akan buat list. Nah, di sini kita bisa kasih komentar dulu, kita tandain menambahkan gambar. Nah, untuk list, nah tadi seperti yang sudah dibilang, div itu bisa membungkus beberapa isi konten. Kita di dalam sini aja, kita kasih, kita buat list maksudnya. Nah, di sini kita ada penjelasan dulu. Nah, di sini sudah ada contohnya untuk membuat ini list ya, typo. Nah, di sini ada yang namanya tag all ya. Tag all itu untuk membuat list jenis bullet. Nih seperti ini, bullet. Kalau li itu untuk elemennya, untuk isinya. Nah, ini untuk listnya, li itu untuk listnya. Seperti itu. Nah, untuk tag all itu dibuat untuk angka. Ya, beda ya, all bullet, all angka. Seperti itu. Oke, langsung aja kita praktekkan. Kita buka tag all. Terus di dalam tag all kita kasih li. Li ini ya, ada list. Misal kita buat nama-nama buah, mangga. Kita bisa langsung, biar cepat aja, kita buat misal 3 atau sampai 4. Alt, Shift, sama panah ke bawah. Kita buat misal 4. Nah, ada mangga, anggur, apel, durian, misal ya. Nah, untuk tag all ini kita cek hasilnya. Nah, sudah muncul ya, all itu bulat. Nah, oke. Satu lagi itu tag all. Tag all itu angka ya tadi. Misal A, biar cepat aja, Alt Shift panah bawah, B, C, D. Kita cek hasilnya. Oke, tuh angka ya, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi all ini bulat, all ini
angka. Ya, sampai sini sudah paham ya untuk tag all, elemen all, dan tag all. Oke, kita next. Selanjutnya itu kita membuat tabel. Ya, di sini sudah ada contohnya. Ada tag tabel, tr, terus ada th. Nah, tabel ini adalah untuk keseluruhan dari isinya tabel. Ya, tag tabel ini. Terus untuk si tr itu adalah elemen yang mendefinisikan baris pada tabel. Nah, kemudian untuk th ini adalah untuk isinya, untuk judul ya. Th itu untuk judul seperti nomor, nama, kota, dan lainnya. Terus di sini juga ada yang namanya td. Td ini adalah untuk isinya, isi dari si judul gitu. Oke, langsung aja kita praktekkan. Untuk tabel kita bisa buat tabel, atau mau dikurung dengan div juga bisa. Misalnya kita kasih di dalamnya ada tabel. Di dalam tabel tadi ada yang namanya tr. Tr itu elemen yang mendefinisikan baris pada tabel. Nah, di dalam tr itu ada yang namanya tadi untuk kita pertama tabel yang pertama kita baris yang pertama kita buat judul. Judul itu th. Tag th ya, elemen th. Nah, di situ ada nomor tadi. Kemudian ada nama. Kemudian ada kota. Nah, terus kita buat tag tr lagi untuk baris yang kedua. Nah, untuk isinya itu menggunakan tag td. Nah, misal nomor 1 tadi, kemudian ada namanya siapa, Ultraman. Kemudian yang berikutnya itu adalah kota, misal dari si Bandung deh, Bandung. Nah, kita cek dulu hasilnya sebelum kita beri atribut nanti. Nah, sini udah ada untuk hasilnya, untuk rangkanya. Untuk ini yang bagian th tadi sebagai judul, nomor, nama, dan kota. Ini th. Nah, ini untuk td-nya. Ya, isinya itu td. Nah, di sini untuk memberikan tabel kita kasih atribut yang namanya border. Misal kita beri border tadi di sini contohnya 1. Nah, semakin besar angkanya semakin tebal ya untuk ukuran border si tabelnya. Misalnya kita kasih 3. Nah, dia akan lebih tebal. Seperti itu. Nah, ini untuk tabel, hasil tabel. Seperti itu. Nomor, nama ini tadi th ya sebagai judul. Terus ini tabel keseluruhan. tr itu baris pertama isinya adalah th yang memberikan sebagai judul. Kemudian baris kedua, tr kedua itu isinya adalah td untuk isinya. Seperti itu untuk pembuatan sebuah tabel. Ya. Oke, jadi sudah selesai untuk pembuatan tabel. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, ini penjelasannya cara membuat tabel itu memberikan sebuah atribut border yang tadi sudah kita praktekkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah form. Jadi kita tandain dulu ya tadi dengan memberikan komentar. Kita kasih komentar aja di sini, ingat ctrl / membuat tabel. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat form. Kita kasih komentar dulu, menandakan membuat form. Oke. Untuk di sini ada penjelasannya dulu.
Untuk pembuatan form ini memiliki banyak seperti number, checkbox, radial bottom, select, dan lainnya ya. Di sini saya akan memberikan contoh terkait pengisian teks dengan memberikan label serta atribut for, dan pada tag input memberikan atribut type, class, dan ID untuk memberikan identitas pada tag tersebut. Nah, di sini jadi ada elemen label atau tag label, kemudian ada atribut yaitu for, ada juga type, ada class, dan juga ada ID untuk memberikan identitas pada si tag tersebut. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, sebenarnya bisa aja kita gunakan tag form atau tag form itu tapi digunakan untuk konten yang biasanya sudah isinya banyak, nggak cuman nama seperti ini. Untuk contoh saja kita bisa gunakan seperti contoh ini. Kita buat yang namanya elemen label atau tag label. Nah, di sini ada atribut for ya. Misal kita ingin untuk name ya, kita buat label name, tulis saja name, nama atau name bebas ya. Kemudian kita kasih input untuk tag input untuk isinya. Misal dia type-nya apa? Text type itu kan nanti ada beberapa jenis, ada text juga, ada number juga ya. Kali ini kita ganti number ya, bisa. Jadi nanti isinya itu cuma bisa angka. Text bisa seperti itu. Kemudian kita kasih tadi ada atribut lainnya itu kelas. Atribut. Nah, kelasnya ini namanya name juga. Kemudian ada atribut ID. Tadi ID-nya di sini name juga. Nah, seperti itu. Oke, kita cek hasilnya. Nah, di sini udah. Oh, saya lupa memberikan ini isi elemennya. Nah, misal sini ada nama. Maaf. Nah, seperti itu jadinya. Oke, ini kita pindahkan saja ke dalam ini biar lebih rapih, dibungkus dalam satu konten aja. Label ini komentar kita pindahin juga. Aduh, maaf. Nah, biar rapi. Oke, kita save, kita cek hasilnya. Nah, sama aja ya sebenarnya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, pakai udah selesai, materinya udah habis. Jadi cukup sekian untuk materi tentang HTML ini. Ini masih dasar ya, masih basic. Masih banyak jenis-jenis yang lain, tag elemen, tag atribut yang lainnya masih banyak banget harus dipelajari ya. Untuk materi kali ini saya cukupi, kurang lebihnya saya juga mohon maaf karena saya juga masih belajar, masih harus terus belajar, karena sebisa apapun kita harus terus belajar mengasah skill kita ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa di next video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.